Ulang kelas 05 TPM 007 ingin mempresentasikan tentang power supply dan prosesor. Dengan berangkat tangan, saya sendiri sebagai Syafran Saputra. saya Fadil Ranto, Saya Rizal Ardiansyah. saya Rizky Wuryanto, Saya Politis. Saya Bapak Setia. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi perihal power supply dan prosesor. Oke, di sini ada contoh power supply. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, apa sih power supply sendiri? Kalau untuk pengertiannya sendiri, power supply itu adalah perangkat keras yang menyediakan daya listrik untuk komputer. Jadi di power supply ini memiliki input arus bolak-balik atau yang disebut AC. Dan untuk mengelolanya, si power supply ini harus mengubah arus AC menjadi arus DC. Karena untuk komputer sendiri hanya bisa digunakan arus DC. Lalu kita lanjut ke jenis konektor kabel power supply. Ada banyak sih sebenarnya untuk jenis konektor kabel power supply sendiri. Salah satunya, salah satu sih. Saya akan bacakan. Untuk yang pertama itu ada konektor 20/24 pin ATX motherboard. Lalu ada konektor AT motherboard. Lalu ada konektor 4 pin peripheral power untuk peripheral seperti hard disk, CD-ROM, kipas. Dan untuk konektor 4/8 pin 12 volt untuk motherboard server. Lalu ada konektor 6 pin PCIe untuk kartu grafis jenis PCIe. Lalu ada konektor floppy untuk floppy disk drive. Dan ada juga konektor SATA untuk hard disk atau optical drive. Oke, kalau tadi kita ngebahas tentang jenis konektor kabel power supply. Kita lanjut nih untuk ngebahas tentang berbagai jenis power supply. Di antaranya yaitu ada power supply AT, power supply ATX, dan juga ada power supply BTX. Nah, untuk pengertiannya sendiri, si power supply AT itu adalah power supply yang merupakan jenis power supply yang tergolong lawas. Nih, nah jadi untuk power supply AT ini udah tergolong lawas. Itu untuk singkatnya aja ya. Sedangkan kalau untuk power supply ATX yaitu untuk jenis power supply satu ini kabel konektor dengan motherboard sudah menjadi satu dengan jumlah total 20 pin guys. Nah untuk si power supply ATX sendiri ini kita punya contohnya. Salah satu contoh power supply ATX yang saya punya itu dari merek Alcatros dengan jenis Magnum 225 Black yang memiliki AC input yaitu sebesar 170 sampai dengan 240 volt. Lalu memiliki 4 ampere maksimal dan memiliki frekuensi 50/60 Hz. Sini guys, kita kasih tunjuk dulu untuk ininya. Nah. Oke, jadi spesifikasinya seperti ini untuk power supply ATX yang saya miliki. Oke, lalu kita lanjut untuk power supply model ketiga yaitu power supply model BTX ya guys. Untuk power supply BTX ini adalah power supply yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran. Nah, jadi power supply jenis ini memiliki karakteristik yang terdiri dari dua jenis kabel, yaitu kabel power yang mengarah ke motherboard dengan jumlah sebanyak 24 dan kabel SATA dengan jumlah pin sebanyak 15. Jadi untuk perbedaan isi power supply dari tiga power supply ini itu cukup berbeda banget ya guys. Jadi untuk perbedaannya seperti itu. Oke guys, jadi tadi untuk power supply seperti jenis-jenisnya, jenis kabelnya itu tadi kita udah jelaskan. Mungkin kalian di sini banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih pengaruh power supply tersebut? Kalau di sini dijelaskan, power supply itu berpengaruh jika kalian memiliki power supply yang tidak memadai, itu dapat menyebabkan masalah seperti fluktuasi tegangan dan overheating yang dapat mempengaruhi stabilitas dan performa komputer kalian. Jadi di sini disimpulkan bahwasanya kalau misalnya kalian tidak memiliki power supply yang stabil, itu bahkan akan menyebabkan pekerjaan kalian terhambat karena komputer kalian pasti bakalan lambat. Oke, jadi itu untuk pengertian si power supply-nya ya. Nanti akan dilanjutkan untuk pengertian si prosesornya oleh teman saya. Oke, tadi pembahasan tentang power supply sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor. Apa sih prosesor itu? Prosesor adalah otak komputer yang mengeksekusi instruksi dan mengendalikan operasi komputer. Fungsinya adalah memproses data dan menjalankan program yang dijalankan oleh komputer. Tadi pengertian dari
prosesor secara singkat, dan di sini saya akan menjelaskan jenis prosesor. Yang pertama di Intel dan yang kedua adalah AMD. Yang pertama Intel, prosesor populer yang menyediakan performa tinggi dan stabil, sering digunakan pada desktop dan laptop. Sedangkan AMD, prosesor alternatif dengan harga lebih terjangkau namun tetap memberikan performa yang baik, sering digunakan pada komputer gaming. Oke, jadi bagian dalam terpenting dari prosesor yaitu pertama ada Arithmetic Logic Unit (ALU). Bagian dari prosesor untuk menghasilkan hasil dari operasi aritmatika, logika dalam instruksi komputer. Control Unit (CPU), bagian yang mengendalikan dan mengatur berbagai komponen dalam prosesor untuk menjalankan instruksi. Memory Unit (MU), bekerja sama dengan CPU untuk mengirimkan data ke daun dari memori. Ya, di sini saya mempunyai contoh prosesor Intel Core i3. Ini generasi keempat dengan kecepatan 3,7 GHz. Sedangkan untuk prosesor terbaiknya di sini ada Intel Core i9 generasi 14, Gen 14. Prosesor Intel Core i9 memiliki kecepatan hingga 4,8 GHz dan 6 core, menjadikannya unggul dibandingkan generasi sebelumnya. Core i9 merupakan salah satu prosesor terbaik yang banyak digunakan untuk kebutuhan komputasi yang intensif seperti desain, editing, dan gaming. Oke, di sini ada AMD Ryzen 9 7000 series. Prosesor AMD Ryzen 7000 series memiliki kecepatan 16 core dan 32 threads. Prosesor ini memiliki kecepatan base clock 4,5 GHz dan boost clock hingga 5,7 GHz dan menggunakan arsitektur Z4. Pilihan yang cocok untuk kebutuhan editing, rendering, dan komputasi berat lainnya.